Kodok, ikan, aku baru dengar cerita dari burung bango tentang tsunami besar yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004. Katanya, itu bencana yang sangat dahsyat. Apa kalian tahu tentang itu? Aku ingat itu, salah satu peristiwa alam terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Gempa besar di laut memicu gelombang tinggi yang menghancurkan banyak tempat. Aku tahu ceritanya, cacing, banyak ikan laut yang selamat, tapi banyak juga yang terdampar karena airnya masuk terlalu jauh ke daratan. Itu waktu yang berat, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi hewan-hewan di laut dan di darat. Wah, aku nggak kebayang rasanya kehilangan tempat tinggal seperti itu. Tapi, kenapa bisa terjadi gempa di laut? Gempa itu terjadi karena lempeng-lempeng bumi yang bergerak. Kalau gesekannya kuat, bisa menyebabkan gempa besar, seperti yang terjadi waktu itu di bawah Samudra Hindia. Dan, kalau gempa itu cukup kuat, bisa mendorong air laut sehingga menciptakan gelombang besar yang disebut tsunami. Jadi, gelombang itu bergerak sampai ke daratan? Betul, gelombangnya bisa bergerak sangat cepat, bahkan sampai 800 km per jam. Saat tsunami Aceh, gelombangnya menghantam banyak negara di sekitar Samudra Hindia, bukan cuma Indonesia. Tapi Aceh yang paling parah, ratusan ribu orang kehilangan nyawa dan kota-kota hancur. Itu benar-benar bencana besar. Lalu, bagaimana mereka bangkit setelah itu? Aku dengar, banyak bantuan datang dari seluruh dunia. Mereka membangun ulang kota-kota, membantu korban yang selamat, dan mulai memasang sistem peringatan dini untuk mencegah korban lebih banyak kalau terjadi lagi. Dan aku dengar juga, orang-orang di Aceh jadi lebih kuat dan kompak. Mereka belajar dari peristiwa itu untuk saling menjaga dan bekerja sama. Wah, luar biasa ya. Dari bencana besar seperti itu, manusia bisa bangkit lagi. Alam memang punya kekuatan besar, cacing. Tapi manusia juga punya kekuatan untuk bertahan dan memperbaiki apa yang rusak. Dan kita juga bisa belajar dari mereka untuk lebih menghormati alam. Karena kadang bencana terjadi karena kita lupa menjaga keseimbangan. Aku setuju. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Kita bisa mulai dengan hal kecil, misalnya menjaga lingkungan tetap bersih, mengurangi sampah, dan membantu mereka yang membutuhkan, meskipun cuma sedikit. Betul, bahkan aku yang cuma ikan kecil bisa mengingatkan teman-temanku untuk tidak merusak ekosistem laut. Kalau begitu, aku yang kecil ini juga bisa membantu. Mungkin tidak besar, tapi setidaknya aku bisa ikut menjaga tanah tetap subur. Itu semangat yang bagus, Kacing. Semua perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Udah hujan nih. Baik, aku pulang dulu. Terima kasih.